Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ketiga yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video pembelajaran kedua. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang masih di tema indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran 3. Kita langsung saja ke pembelajarannya. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Jadi ada banyak ya permainan tradisional di daerah kita itu. Kalau sekarang mungkin masih ada petak umpet, benteng-bentengan, atau gobak sodor. Itu juga merupakan permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia kaya dengan permainan tradisional? Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Kita langsung di permainan tradisional ada di benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang kelompok, penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat bermarkas sebagai markas atau benteng yang bisa merupakan sebuah tiang pohon atau pilar. Jadi, dalam melakukan permainan ini terbagi menjadi dua kelompok, minimal 4 orang, atau maksimal paling banyak 8 orang satu kelompok, dan menggunakan tiang, nih ada dua tiang ya, sebagai markas mereka. Ya, nih. Kemudian selanjutnya ada permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Jadi, dalam melakukan permainan gobak sodor, menggunakan lapangan yang berbentuknya kotak kemudian dibagi di sini, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa permainan tradisional yang kalian harus ketahui. Selanjutnya di sini ada tugas. Tugas yang pertama di halaman 35 di buku tema. Di sini ada 5 soal ya tentang permainan tradisional tadi. Kalian bisa menjawab dengan cara mendiskusikan dengan orang tua kalian. Apabila kalian belum pernah memainkan permainan ini, kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian karena mungkin orang tua kalian sudah bisa atau sudah pernah melakukan permainan ini sewaktu mereka kecil, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bunyi. Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Benda apa aja? Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, di sini terdapat 3 percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Di mana percobaan 1 adalah percobaan tentang pembuktian bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Kemudian di sini yang percobaan 2 merupakan pembuktian dari bunyi merambat melalui media atau benda padat. Sedangkan yang ketiga adalah pembuktian dari perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, yang percobaan pertama, bunyi merambat melalui benda gas atau udara, di mana di sini ada 2 orang yang melakukan percobaan
dengan menggunakan alat seperti gelas, kemudian gelas itu dibolongi, kemudian dimasukkan sebuah selang, ya. Selang ini kan tengahnya bolong ya. Kemudian salah satu orang, anggap aja ini si Bambang dan si Samsul. Kemudian si Samsul teriak atau mengeluarkan suara sehingga dapat didengar oleh si Bambang. Jadi ini adalah pembuktian dari bunyi dapat merambat melalui benda gas. Ya. Selanjutnya di sini ada percobaan 2. Bunyi merambat melalui benda padat. Jadi di sini si Bambang dan si Samsul ini menggunakan alat 2 gelas yang disambungkan oleh tali. Ya. Kemudian mereka bisa saling berbicara atau saling mengeluarkan bunyi sehingga mereka sama-sama bisa mendengar suara yang berasal dari gelas ini. Ya, masing-masing gelas ini. Ya, jadi ini adalah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kemudian di percobaan ketiga, di sini ada si Mamat. Si Mamat ingin membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair dengan menggunakan alat corong, ember, dan satu batu yang kemudian diketuk-ketuk sehingga si Mamat dapat mendengar bunyi dari ketukan si batu ini, ya. Jadi si Mamat ingin membuktikan perambatan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ya, jadi itu adalah pembuktiannya. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan di tugas kedua di halaman 40, ya, di buku tema. Di situ ada 4 soal. Kalian bisa mengerjakan soal ini. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke bacaan siap menghadapi musim hujan. Di sini sebelumnya kita sudah pernah membaca ya. Di pembelajaran sebelumnya ada bacaan siap menghadapi musim hujan. Di sini ada 3 paragraf. Ya, ini di halaman 29. Kalau misalnya kalian ingin membaca di halaman 29 di buku tema, kalau sudah, kalian kerjakan kembali seperti kemarin. Tugas 3 ini kalian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Gunakan diagram berikut ya. Jadi perintahnya, bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 1 sampai 3 ya. Jadi dari paragraf 1 sampai 3, kemudian gunakan diagram berikut. Nah, ini ada diagram 1 dan diagram 2. Maksud diagram itu, yang dimaksud dengan diagram itu adalah jenis kotak ya. Nih, kotaknya boleh yang kayak gini yang di buku atau kotak yang ini, yang diagram 2. Ya, lebih mudah yang diagram 2 kayaknya. Nah, udah selesai ya. Jadi apabila seperti biasa, apabila kalian mengalami kesulitan, bisa tanyakan kepada orang-orang yang lebih paham ya. Mungkin sekian aja pembelajaran dari Bapak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.